Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Archer. Dan kali ini di kesempatan yang luar biasa, cuaca indah, kita sudah kedatangan seorang tamu luar biasa. Beliau adalah seorang judge, Masya Allah, seorang pelatih, wow, wali atlet. Anaknya dua-duanya atlet loh. Nah, terus juga kesibukannya juga di luar melatih juga luar biasa. Kita bakal kupas satu persatu. Ngapain aja lah dia, kemampuannya apa aja, dan kita perkenalkan dulu. Ini adalah, silahkan. Nama saya deg-degan deh. Tapi pegangin. Saya deg-degan ya. Ya, gimana nih? Ke sana? Sini. Ke sana dulu. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum. Saya Eka Yuli. Saya Eka Yuli Sari. Saya tinggal di Jogja. Saya hanya seorang wong cilik. Nah, Wong cilik. nggak tahu nih di sini saya jadi semakin kecil aja. Kayaknya gede sekali. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Eka, kan kesibukannya luar biasa nih. Tapi yang paling rutin kan memang di luar melatih ya. Itu kesibukannya apa aja? Di luar melatih, kalau sementara ini sehari-hari saya pagi bungkusi wedang uwo. Masya Allah. Kadang latihan juga. Latihan panahan loh, masih mana loh. Oh, luar biasa. Atlet juga loh dia. Terus. Nah, ya bungkus wedang uwo aja sama nemenin ibu. Karena ibu di rumah sini kan jadi lebih banyak nemenin ibu kalau pagi. Oh iya, ibu lagi sakit ya? Lagi kurang sehat. Sore baru. Oh iya, minum dulu. Jalan-jalan ke sekolah, ke lapangan. Masya Allah, luar biasa. Makasih Mbak Sinta. Monggo Mbak. Oke, kesibukan sehari-hari sudah. Terus kemudian wedang uwuh ya, yang memang berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah usahanya. Sudah merambah kemana-mana ini ya? Alhamdulillah. Yang paling jauh kemana? Malaysia, Australia. Masya Allah, luar biasa. Pernah ke Malaysia, ke Australia pernah. Cuman kalau ke Australia itu memang dibawa langsung oleh customer. Gitu. Kalau Malaysia kirim pernah. Kirim, barakallah, luar biasa. Semoga makin lancar ya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, oke, kita akan coba mengobrol karena untuk menjadi lady judge itu boleh dibilang masih sedikit ya se-Indonesia ya. Wow. Dan ini adalah salah satunya yang boleh dibilang kalau menurut saya adalah kebanggaan warga Jogja ya. Perjuangannya bagaimana Mbak? Lady judge banyak loh sebetulnya. Kan saya bilang salah satu. Iya. Senior Jaya juga banyak. Saya iya, mohon maaf ini judge ikan di Jogja. Terus yang lain-lain. Mengalir saja sih. Tidak ada maksudnya ya gini, kayak ketika memutuskan untuk ikut perwasitan gitu kan, ikut ambil judge nih gitu kan, otomatis ada yang harus ditinggalkan nih, berarti frekuensi bertanding akan semakin berkurang gitu. Jelas. Kan, mau tidak mau ya. Nah itu ada perang batin nggak sih? Iya. Ada ya, mesti ya. Kalau saya kok jadi bingung ya, Kedri, saya bingung ngomongnya. Iya. Pertanyaannya luas atau saya yang meluas, sempit boleh. Kalau di perwasitan ini memang sebenarnya mengalir saja. Dulu kan awalnya sebelum ikut pelatihan wasit, saya sudah diajari menjadi wasit oleh Coach Rahmat, Supri gitu ya, Supri senior. Itu. Dan jadi kemudian ada pelatihan ya. Ada pelatihan wasit ikut. Nggak ada kepikiran untuk besoknya lagi jadi wasit, itu enggak ya, mengalir saja. Jadi ya kemudian di panahan ini kan juga mengalir saja. Dulu apa sih seorang apa gitu kerjanya apa, kemudian jadi turun di panahan, malah ya atlet ya, kadang melatih wasit juga ya, mengalir saja. Jadi nggak ada cita-cita untuk apa gimana gitu. Alhamdulillah. So far nggak ada kendala ya berarti ya. Nggak ada. Jadi di sini kan satu pandangan baru untuk para atlet-atlet yang mungkin sudah cukup lama di dunia pertandingan, tidak melulu di situ aja
ketika ada peluang untuk maju lebih tinggi lagi, kenapa tidak? Seperti contohnya Mbak Eka. By the way Mbak, boleh dibagi dong kategori-kategori apa sajakah yang dikuasai? Panahan nih. Iyalah. Berarti sebagai atlet nih. Kalau atlet awalnya saya di jemparingan ya. Nah, Jemparingan. Dan dia keren loh jemparingannya. Cencring mulu. Kalau dibunyiin gitu ya. Sering-sering gitu ya. Jemparingan di 2016, kemudian 2017 saya belajar berbo bersama dengan the Queen of Berbo, Miss Susan. Fokus di situ. Gitu ya. Ya kan ini kan kalau cerita kan seperti itu awalnya kita 2016 jemparingan, kemudian 2017 belajar berbo dengan Kak Susan, dilatih Coach Johan waktu itu betul. Kemudian sampai ke lomba pertama kali di Bali ya. Di Bali, Masya Allah, penuh kenangan itu. Penuh kenangan, niatnya main, belum pernah ke Bali. Pulang alhamdulillah bawa medali bawa ya. medali, nah alhamdulillah. Kemudian berlanjut kan, berlanjut, terus ya sudah mengalir. Berbo, recurve, jalan semua nih. Berbo, ya kan dulu berbo jarang ya, kadang main standar berbo juga kan, nasional. Kemudian recurve, kalau recurve saya di ini aja sih, kalau tandingnya belum, tapi sudah menguasai. Kalau main ya ya. malah saja, kadang bareng si kecil mana gitu kan. Luar biasa. Terus support untuk anak-anak kan mereka juga dua-duanya atlet ya. Kedua putrinya itu atlet. Jadi dan mereka punya dua divisi yang berbeda, teman-teman. Nah ini cara mensupport mereka ini bagaimana untuk membagi dua kategori yang berbeda, dua tipe anak yang berbeda gitu kan, kebutuhan alat yang berbeda gitu. Support dari semangatnya, dari alatnya. Orang tua jelas ya mengarahkan yang positif kegiatannya. Dulu dari segala macam ekstra, kemudian kegiatan apa yang mau dipilih dan akhirnya milih panahan, ya mau nggak mau support. Nah salah satunya kenapa saya terjun di panahan, karena untuk mensupport itu tadi. Jadi kakak adik masuk panahan, kemudian kakak waktu itu fokus kelas 6 untuk ujian, mundur, latihan lagi, maka saya masuk di situ sebetulnya, masuk agar si kecil ini yang adik tidak ikut mundur, tidak ikut off. Nah, saya masuk, akhirnya malah saya ke-12. Seruan nih ternyata ya. Seru ternyata ya. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang, jangankan anak-anak kayak dewasa aja, saya ngerasain bahwa adalah jenuhnya gitu kan, adalah aduh capek nih gitu kan, nggak pengen latihan gitu. Itu gimana menyiasati supaya, apalagi mau menjelang tanding ya, menyiasati supaya mereka tetap good mood gitu loh. Pasti ya bad mood kayak gitu ya, namanya anak-anak ya, kita juga dewasa kadang males latihan gitu ya. Kembali ketika pengen mengajak anak-anak untuk ayo bangkit ayo latihan, ya mau nggak mau memang kita juga harus ikut turun terjun gitu kan, tunjukin bahwa ayo semangat, aja bisa semangat kalian gitu ya. Maknya latihan, maksud kalian nggak latihan gitu kan. Nah, terutama ini untuk wali-wali juga nih, jangan hanya nungguin. Terjun kawan-kawan, jadi jangan sampai ada kata-kata turun, kan dijelaskan dulu bahwa di syuting line itu tidak mudah dan pressure-nya luar biasa ya. Betul, karena ketika kita masuk ke syuting line, jadi ingat nih dulu hanya nungguin, ayo deh, kena kuning, kena gampang ngomongnya gampang. Tapi ketika begitu masuk syuting line, was grogi deg-degan gitu kan. Nah, terus ya seperti itu. Kemudian untuk menjaga semangatnya, menjaga ininya, ya kadang-kadang libur hari 2 hari gitu memang dibutuhkan untuk refresh ya, untuk refresh, betul sekali. Tapi kemudian ya bangkit lagi, jangan panahan kan diusahakan tidak lebih dari 3 hari ya off-nya. Itu langsung harus balik lagi ya. Diusahakan, bukan harus, tapi diusahakan. Untuk latihan fisik Mbak Eka, yang paling disarankan untuk emak-emak nih, ya kan? Para berbower lagi nonton nih, para berbower ya. Nah jadi kebanyakan berbower kan memang emak-emak ya, untuk yang putrinya. Nah jadi adalah latihan fisik yang berhubungan dengan usia yang harus disesuaikan gitu. Nggak mungkin lah
sprint berapa kali untuk ngos-ngosan, tiba-tiba nyari bakso ntar ya. Nah itu dia baksonya ayam ya. Nggak boleh. Latihan fisik ya. Kata Mas Prima nggak boleh. Nah itu yang kemudian jadi ingat kan anak-anak kalau habis tanding itu baru udah selesai terus makan bakso. Oh enak ayam gitu. Kalau belum. Jadi boleh. Mereka boleh. Kalau sudah selesai pertandingan gitu sudah kan. Udah fix gitu kan udah. Pecah ya. Kalau dalam masa latihan yang full latihan memang jangan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gorengan. Saya boleh jadi nggak, Coach? tertantang. Nah itu dia kita Skip. belakang nanti ya. Tadi apa namanya? Fisik yang Fisik, kira-kira direkomendasikan untuk usia-usia let's say 40 up lah. saya itu jarang fisik kayak mau gimana lagi ya. Kita buka-buka nih. Fisik saya paling kalau pas tugas wasit gitu bolak-balik gitu ya. Tapi jalan penting ya. Jalan itu ya penting. Terus kalau bisa sih, kalau ini kan saran ya. Nah. Kalau saya sendiri juga susah jalan. Saran itu ya biar anak-anak juga bareng-bareng gitu ya, jogging bareng kayak gitu. Kalaupun tidak bareng-bareng, kan ada di HP itu ada aplikasi kayak Plank. Oh iya. Gitu kan. Nah, Plank. Kita biasanya kadang-kadang pakai aplikasi itu, ayo bareng bertiga gitu kan. Plank bareng. Di menit ada menitannya itu kan. Kuat yo, Masya Allah. Baik, jadi sebenarnya bisa, tapi mungkin porsinya mungkin lebih dikurangin kali ya. Misalnya untuk yang sekelas-kelas Mbak Sinta tuh lari gitu kan, emak-emaknya jalan cepat gitu ya. Jadi sesuaikan. Jogging itu memang kalau dari coach senior pernah menyampaikan jogging itu bagus untuk apa ya, biar karena kan saya tuh sering banget kalau masuk syuting line deg-degannya luar biasa sampai Mbak Susan mana aja ditungguin untuk nge-officialin langsung ya. Nah itu untuk meredam deg-degan itu salah satunya dengan lari jogging seperti itu. Kayak dia mengatur detak jantung ya. Jantung. Untuk renang itu bagus nggak? Renang main air ya. Renang kan memang bagus ya untuk semua ini ya, olahraga ya. Bagus. Oke. Pelenturan otot-otot. Iya. Sebagai judge kita sudah coba titik nih ya. Sebagai wali atlet juga sudah. Nah sebagai atlet nih Mbak, persiapannya, karena kita masing-masing orang, masing-masing atlet persiapannya beda-beda kan ya. Kalau saya jujur, Somai, itu persiapan utama itu kopi ya kan. Nah kalau Mbak Eka, kalau menjelang tanding, enggak. Menjelang tanding itu biasanya ritualnya ngapain? Let's say misalnya mandi susu gitu kan, atau malah istirahat H-1 gitu kan. Ada yang bentar, sedikit aja ya, suka lupa itu, bingung kan panjang. Siap, sorry. Maklum ini usia dah. Makanan berarti tadi ya. Makanan dulu. Makanan dulu. Makanan nggak sih, harapan aja. Biasa aja ya, nggak ada yang harus dimantangin, nggak ada gitu ya. Pantangannya itu ngikutin anak-anak, karena disarankan Mas Rima itu tidak boleh gorengan, tidak boleh nasi goreng. Ya boleh, ya udah. Mau nggak mau ibunya aja. Ikut ya. Iya. Sama paling kadang masak rendang gitu seminggu sekali gitu. Masya Allah. Itu untuk persiapan secara mental, secara badan gitu kan, gimana? Untuk tetap fit di hari H. Tetap vitamin tetap ya. Minum vitamin, istirahat tidak lebih dari jam 9 tidurnya. Ya. Itu ya penting ya, itu ya. Kemudian kopi itu juga tidak disarankan ya, maaf. Bagaimana saudara-saudara? Kopi itu tidak boleh ngopi. Jeduk. Kalau datang nih, kopi itu saya pernah dengar dari coach senior bahwa sebelum tanding ya, bahkan jangan sebelum tanding pada saat itu, bahkan berapa hari sebelumnya, Hamin juga 3 atau 7 hari sebelumnya itu sebaiknya tidak minum kopi, karena itu akan ada saatnya nanti, saat-saat tertentu itu kopi itu membuat lemes di badan. Itu menurut beliau. Berarti kopi harus mulai dihindari ya. Teh aman ya?
Enggak juga. Kopi aja sih waktu ya, Kopi itu aja, yang oke. disampaikan Coach Adi kalau nggak salah. Oke, Nah. baik. Berarti persiapan memang harus ini ya, dan Ya. juga harus menjadi contoh untuk tidak hanya anak-anak, tapi murid-muridnya juga berarti ya. Sekarang latih di mana? Buka-buka privat loh untuk warga Jogja yang mau berlatih secara intens. Kalau latihan melatih ya. Kalau melatih di ini sih paling di ekskul sore, kemudian ada beberapa perusahaan juga. Masya Allah. Terus di latihan melatih, membantu melatih di lapangan Kenari jelas di Archery School. Rabu Jumat. Nah itu padat juga ya untuk seorang wanita perkasa seperti ini gitu, padat juga. Nah tapi sekali lagi diingatkan kepada para warga yang memang ingin latihan, menambah jadwal latihan ya bisa ya, privat ya, bisa hubungi Ibu Eka juga bisa gitu. Diminum Mbak? Deh, monggo silahkan. Kesusahan juga ahli makan. Oke, untuk teman-teman Berbo Putri yang saat ini lagi live IG, nonton live IG, boleh bertanya langsung loh sama Mbak Eka. Mumpung lagi live gitu. Wow, baik Berbo nih marahi Kang. Aku jadi marahi pengen shoot lagi ta? Terakhir tanding Berbo kapan? Porprov. Masya Allah. Porda. Beliau atlet Porda Jogja loh ya. Porda. Ya, Porda DIY. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah pernah merasakan Porda, Prof ya kan. Dari dulu kan kita berjuang gimana caranya Berbo itu masuk di event-event resmi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ya di DIY. Mudah-mudahan kota-kota lain, provinsi lain juga bisa ikut masuk resmi menjadi bagian ini, sehingga nanti kedepannya bisa dipertandingkan di PON. Insya Allah, amin. Masya Allah. Baik, untuk ibu-ibu tadi ya yang mengantar anaknya untuk berlatih daripada ngerumpi, ya kan? Ngerumpi, jajan, kurus nggak jadi gitu kan? Nambah dosa, ya kan? Bergibah ujung-ujungnya gitu kan? Itu nggak sih tukang bakso yang itu kok ganteng gitu kan? Ujung-ujungnya gimana gitu? Udah langsung hubungi MAC, bisa langsung beli alat-alat panahan, simpel dulu aja, bisa ikut latihan. Selain bisa memahami posisi anak-anak ketika sedang berlatih dan berusaha memasukkan arrow-nya ke area kuning, itu bisa lebih bermanfaat. Insya Allah pahala juga dapat ya mereka ya, betul nggak? Nah, terus kemudian pertanyaan yang mungkin kalian dong bilang, mumpung lagi ngobrolin MAC. Oh ya, kenapa? Saya juga berterima kasih banyak nih MAC nih ya. Masya Allah. Luar biasa, dari tahun 2019 kita bikin latbar di Kenari. MAC selalu memberikan sponsor untuk acara latbar tersebut. Bahkan sampai kemarin ya, sampai bulan kemarin ya, Januari 2023. Sponsor juga masih setia sekali, supportnya luar biasa, menjadi sponsor latbar Kenari. Moga-moga berkah untuk semua. Amin. Amin. Sampai 92 bantalan kemarin kita bikin event dan pesertanya juga luar biasa. Mudah-mudahan nanti berkah untuk semuanya. Amin. Insya Allah. Dan MAC tahun ini sudah ada atletnya yang turun di sana. Masya Allah. Iya. Kemarin sudah ada. Sudah mulai terlibat, tidak hanya sponsorship gitu kan, tapi juga atletnya turun di sana. Oke. Nah, sekarang Mbak Eka untuk sebelum kita sudahi, pesan untuk atlet, kemudian juga untuk mungkin wali atlet yang kadang-kadang agak desperate ketika si anak menjelang ada yang dituju misalnya, tapi tiba-tiba semuanya drop down, terus kemudian hilang rasa pengen latihannya, hilang kayak gitu kan, memang jadi dilema ibu-ibu ya sebenarnya ya, orang tua maksud saya. Monggo silakan. Oke, dari atlet, wali atlet. Aku diingetin lagi ya. Atlet ya, atlet dulu. Ya. Mikir dulu. Kalau pesan untuk atlet ya, atlet siapapun yang sudah berjuang menjadi atlet, ketika sudah terjun menentukan pilihan di panahan, karena ini atlet panahan ya, atlet-atlet lain juga hampir sama lah kurang lebih. Nah, kalau apalagi di panahan ini
jelas ada alat dan lain Iya. sebagainya. Banyak sekali yang diperjuangkan di sana. Orang tua sudah membiayai, menyediakan alat, sudah meluangkan waktu mengantarkan, support, mencarikan alatnya, biayanya juga tidak sedikit. Sedikit. Jangan berhenti. Jangan mudah itulah berhenti. Jangan berhenti. Apalagi panahan kan juga salah satu sunnah Rasul. Benar. Semakin kita terus laksanakan, kan insya Allah pahalanya juga ngalir ya. Kemudian atlet ketika sudah merasa itu tadi, ingat ini sudah berjuang sejauh ini ya, sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, segala-galanya lah ya. Semuanya. Dari sisi sendiri, wah kalau belum berprestasi, nah beribet amatnya. Kalau belum berprestasi, yuk kejar prestasinya. Terus ya. Panahan itu tidak hanya olahraga hobi, sunnah, tapi bisa berprestasi. Benar. Maka kejarlah itu. Kalian kan, sekalian all in one. Benar. Ketika belum, nanti insya Allah ada saatnya, karena ketika terus berproses, tidak ada yang instan, jelas. Tidak ada yang instan, terus berproses, insya Allah akan ada hasilnya. Insya Allah, amin. Practice make perfect ya, kayaknya ya. Progress. Ya, saya minum dulu deh. lebih kayak gitu dah. Tuh. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Terus untuk wali atlet yang ingat lagi tadi prestasi, nah kejar prestasinya, punya goal yang tinggi. Goalnya ya jangan tanggung-tanggung, jangan hanya juara kecamatan, kabupaten, atau provinsi, sekalian juara dunia. Masya Allah, di Olimpiade. Amin. Bayangkan itu, kejarlah itu. Nah, ketika capek, ya jelas ini bagian dari proses. Benar. Ingatlah orang tua. Support mereka luar biasa. Support mereka, ingatlah perjuangan orang tua, bapak, ibu sudah sedemikian rupa mengupayakan gimana caranya ini tetap jalan, alat diadakan, tenaga disiapkan, diruangkan, pikirannya. Benar. Ingatlah orang-orang di sekelilingnya, orang tua, kemudian saudara, teman yang mensupport. Itu untuk atlet. Masya Allah. Untuk orang tua atlet? Untuk orang tua atlet. Baik. Orang tua atlet jelas karena sudah sedemikian rupa mensupport untuk anaknya ya, untuk atlet-atletnya, agar lebih menjiwai apa bahasanya ya? Mungkin lebih apa ya, kalau kita boleh bilang lebih masuk ke daerah itu gitu loh. Lebih masuk lagi. Wali atlet jangan hanya berdiam diri. Wali atlet bisa melihat langsung bagaimana anak-anak berjuang, bisa merasakan, kalau melihat kan sudah merasakan langsung ketika mereka sedang bertanding di shooting lane, walinya belajar, kemudian tanding juga. Oh, ternyata ketika tanding seperti ini, anak-anakku itu merasakan kayak gini, gitu ya. Luar biasa, sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah masuk ke situ. Tapi kalau misalnya, kalaupun toh tidak mau masuk, atau ya mungkin masuknya di lain kesempatan gitu ya, tetap kita prinsipnya serahkan segala sesuatunya kepada ahlinya. Ketika wali atlet ingin anak-anaknya berprestasi, ya sudah, wali atlet cukup serahkan sepenuhnya kepada pelatih. Pasrah sepenuhnya kepada pelatih. Silakan pelatih jelas tidak akan memberikan yang jelek, yang biasa, yang buruk. Pasti semua pelatih insya Allah akan memberikan yang terbaik. Amin. Bagaimana caranya atlet ini bisa bagus, terbaik, seperti itu. Jadi kembali serahkan segala sesuatunya kepada ahlinya. Kalau sudah diserahkan, ya sudah, nanti komunikasinya dengan pelatih. Jangan sampai nanti atletnya bingung, deh kamu harusnya gini. Nah, ikut malah walinya yang mengajari. Nah, ini kan udah kata coach kayak gini. Jadi dualisme kan jadinya, bingung nanti. Serahkan pada ahlinya, betul sekali. Kemudian tanamkan sportivitas, jiwa sportivitas, dukung
mentalnya, gitu Benar. kan, mentalitasnya yang didukung. Kalau teknik jelas serahkan saja sepenuhnya kepada pelatih, kita support mentalitasnya. Iya, Gitu. support sepenuhnya ya Iya, sama anak-anak. sepenuhnya di Oke. belakang. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Eka. Maaf saya culik dulu tadi ya, berhujan-hujan kita dari Jogja ya. Masya Allah, luar biasa. Nyuliknya Di rumah. Itu apa, penjemputan paksa berarti? Ya udah, biasa. terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan hadirnya profil Mbak Eka di MAC ini bisa menginspirasi banyak perempuan-perempuan lain untuk lebih kuat dan berani keluar dari zona nyamannya untuk kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih berkualitas lagi, insya Allah, amin. Amin. Mbak Eka, terima kasih ya. Sami. Monggo silahkan diminum. Terima kasih wedang umumnya untuk MAC. Masya Allah, barakallah.